Hal senada juga diamini oleh Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, pertemuan akan dilaksanakan usai Lebaran, namun dirinya akan terlebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan katanya diawali sama Mbak Puan. Nah, ini kapan kira-kira sudah dapat undangan? Lebaran dulu, insya Allah. Ya. Tapi habis Lebaran ini sudah ada rencana Insya Allah. silaturahmi politik. Insya Allah. Ya, makasih. Rencana pertemuan Ketum PDP Megawati Soekarnoputri dan juga Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pasca Lebaran menarik untuk disimak di tengah berhembusnya isu bergabungnya dua kekuatan besar ini pasca gelaran Pilpres 2024. Lalu mampukah pendekatan Prabowo Mega dilakukan di tengah panas dinginnya hubungan Jokowi dan juga PDIP? Mampukah ketiga simbol ini akan menjadi satu pada komposisi pemerintahan ke depan? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami dua orang narasumber politikus PD Perjuangan, Ciko Hakim, serta Ketua Umum Relawan Jokowi Mania yang sekarang bernama Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Bang Ciko dan Bang Noel, apa kabar? Malam. Selamat malam. Baik, termasuk Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam, sudah bergabung? Selamat malam. Oke, baik. Malam. Luar biasa, tiga narasumber sudah bergabung, jadi langsung saja saya ke Bang Ciko terlebih dahulu, saya konfirmasi. Jadi artinya kalau akan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Prabowo terlebih dahulu, artinya tidak pas momen Lebaran begitu, atau jangan-jangan pasca putusan MK 22 April begitu Bang Ciko? Ya kita tunggu aja, ini kan masalah waktu aja. Soal pertemuan tentu jujur memang kuncinya adalah waktu yang tepat aja, di mana kedua belah pihak apakah berada di dalam negeri dan waktunya cocok, ya kan, karena juga kesibukan masing-masing. Dan kalau kita bicara soal kedekatan antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sendiri, saya rasa juga itu tidak bisa dipungkiri, karena Mbak Puan juga dengan Mas Sufmi Dasko kan sehari-hari juga dalam seminggu bisa bertemu lebih dari 2-3 kali karena sebagai pimpinan DPR ya. Dan antara Bu Mega maupun Pak Prabowo juga tidak pernah ada masalah yang begitu mendasar di antara kedua. Jadi pertemuan ini tentunya utamanya pasti akan berlangsung dan saya rasa tepat saja berlangsung apalagi di bulan Syawal masih dalam suasana Lebaran. Oke, walaupun kemudian setelah MK juga masih bulan Syawal begitu ya Bang Ciko. Jadi artinya kalau dengan kemudian kita berkaca pada Pak Prabowo yang memang sering mendatangi begitu ya. Kita mundur 1 tahun yang lalu ketika Lebaran mendatangi Pak Jokowi di Solo, kemarin bertemu Pak Surya Paloh mendatangi ke Nasdem Tower. Jadi jangan-jangan kalau sekarang didatangi tidak masalah begitu ya. Tadi kan Mas Arya Bima mengatakan tidak bisa didekte ketum Anda. Iya, nggak masalah tentunya. Masalahnya apabila Ibu Mega tidak berada di dalam negeri, ya itu jadi masalah kan, jadi datang ke rumah kosong. Tetapi intinya sangat terbuka dan kami sangat menyambut positif pertemuan kedua tokoh ini dan saya rasa bangsa ini juga harus menyambut sangat positif karena ini adalah pertemuan dari dua tokoh bangsa dengan sebagai juga pimpinan partai politik yang besar di negeri ini dan apabila kita bicara melampaui putusan MK misalnya berasumsi bahwa salah satunya adalah presiden terpilih dan salah satunya adalah pimpinan partai politik terbesar di Indonesia yang meraih suara paling banyak dalam pemilu legislatif. Tentunya ini suatu hal yang wajar karena pertemuan ini secara politik sangat wajar karena saling membutuhkan dalam artian membutuhkan untuk saling memberikan masukan untuk apa yang terbaik untuk bangsa kita ke depan. Tapi tentunya saya meyakini bahwa pertemuan ini topik-topik yang akan dibicarakan karena tidak lebih jauh daripada hanya sekedar silaturahmi. Tidak lebih jauh begitu ya. Oke, itu saya garis bawahi begitu. Saya ke Bang Noel dulu sebelum saya minta analisa dari Mas Adi. Bang Noel, jadi artinya dengan kunjungan atau kemudian rencana bertemunya dua tokoh ini mengkhawatirkan tidak untuk kemudian relawan, kemudian untuk teman-teman di internal Koalisi Indonesia Maju begitu. Hari ini kan kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto kan suka atau sering sekali melontarkan serangan begitu ke seorang Jokowi, Bang Noel. Sorry, sepertinya masih di-mute audionya, Bang Noel. Baik, Bang Noel, bisa mendengar suara saya? Bagus nih. Oke, baik, silakan. Nah, sekarang bagus. Oke, pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini kan hal yang positif ya, hal yang positif buat bangsa ini dan itu memang dinanti oleh rakyat dan bangsa ini. Kita tidak mau
para pemimpin bangsa ini seperti Bu Mega dan Pak Prabowo terjebak dengan opini-opini yang hanya merusak keutuhan bangsa ini. Biar gimana pun Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega sebagai saudaranya perempuan, kemudian dia juga Bu Mega sebagai pemimpin partai yang sangat ideologis. Di mata Pak Prabowo, Bu Mega adalah sosok perempuan yang tangguh ya. Baik. Ini ketua umum paling tangguh karena dia masuk pada fase-fase yang dimana belum tentu dimiliki oleh semua ketua umum partai. Itu dari demokrasi yang sangat gelap di era Orde Baru, bagaimana tekanan-tekanan, makanya Pak Prabowo itu sangat menghormati beliau. Kenapa? Keteguhannya. Dan semoga bulan Syawal ini menjadi momen yang pas lah ya, karena jangan sampai ini menjadi momen yang sifatnya politis, tapi ini sifatnya silaturahmi ya, biar semakin berkah bangsa ini ke depan. Dan itu hal yang positif. Dan saya yakin sekali, jadwal Bu Mega dan Pak Prabowo ini kan semua sudah di atas meja, tinggal nunggu momentum aja, tinggal waktunya kapan. Tapi saya yakin sudah terkonfirmasi sebetulnya ketika Mbak Puan menyampaikan pernyataannya di publik, begitu juga Bang Dasko sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra. Saya rasa seperti itu, Bram. Oke, tapi kira-kira ini meresahkan atau mengkhawatirkan tidak untuk internal koalisi Anda begitu? Ini kan akan bertemu ketum partai yang sekjennya beberapa waktu terakhir ini sering menyerang Pak Jokowi begitu, Bang Noel? Kalau di partai itu kan dihormatin kan ketua umumnya, bukan sekjennya. Oke. Jadi yang dibedakan begitu ya? Partai. Karena biar gimana pun Bu Mega ini kan nggak pernah punya masalah dengan Pak Prabowo, gitu. Kalaupun misalnya maaf banget, misalnya Mas Hasto bermasalah biarlah. Tapi sekali lagi Bu Mega dengan Pak Prabowo itu hubungannya sudah luar biasa. Dia seperti adik dan kakak lah. Saya rasa hubungan itu nggak mungkin bisa dihancurkan karena persoalan-persoalan masa lalu terkait misalnya Mas Hasto selalu membuat pernyataan-pernyataan yang sebetulnya kecenderungan menyerang lah. Tapi saya rasa Pak Prabowo tidak terlalu ini sekali dengan hal itu, karena Pak Prabowo ini kan bicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Gitu. Waktu dia itu hanya bicara tentang ke depan aja, nggak mau mundur ke belakang. Saya rasa seperti itu, Bram. Oke, baik. Saya minta analisa kalau begitu dari Mas Adi. Mas Adi, jadi menurut Anda kita publik itu bisa menafsirkannya, memisahkan begitu kedua timeline yang terjadi dan juga hubungan soal Prabowo dan Mega begitu, Mas Adi? Ya, secara prinsip kalau betul pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati ini bisa direalisasikan di bulan Syawal, ini tentu adalah momen yang paling banyak ditunggu oleh publik. Tentu untuk meredakan tensi dan persaingan politik yang saya kira sepanjang Pilpres di 2024 ini kan agak sedikit mendidih. Oleh karena itu, ini adalah momen yang tentu saja paling banyak ditunggu. Apakah nanti ketika pertemuan dua tokoh ini kemudian dikaitkan dengan soal kemungkinan koalisi akan kerjasama, saya kira itu adalah hal-hal teknis dan bonus ya. Karena secara prinsip ketika elit itu sudah bertemu, apakah akan tetap misalnya seperti kawan-kawan PDIP berada di luar kekuasaan, ataukah misalnya juga tertarik menjadi bagian di dalam, itu hal lain. Tapi setidaknya antara elit itu sudah menjalin satu komunikasi politik menurut saya menjadi kredit poin, karena memang secara hakikat bahwa pemilu kita itu ya hanya sebatas sesaat, tapi persahabatan dan perkawanan antara elit itu kan selalu menjadi hal-hal yang sifatnya alami dan menurut saya selamatnya ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto itu paling banyak ditunggu oleh publik. Nah yang kedua Mas, kalau kita mau melihat kecenderungan rata-rata, bagi PDIP per hari ini sepertinya treatmentnya agak berbeda. Bahwa Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto itu dianggap sebagai dua identitas yang berbeda. Jokowi ya Jokowi, Prabowo ya Prabowo. Kalau kita mendengar statementnya Hasto beberapa waktu yang lalu, ataupun statementnya ini rivalnya Bang Noel, Deddy Sitorus misalnya, PDIP itu sebenarnya nggak ada persoalan apapun dengan Prabowo. PDIP itu ada persoalan dengan Jokowi. Itu artinya bagi sebagian elit-elit PDIP memang tidak bisa disamakan Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi ketika pertemuan dengan Prabowo itu bukan berarti islah politik yang terjadi dengan Pak Jokowi. Tapi kan publik berharap semoga misalnya setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo ini dilaksanakan, ini tentu menjadi bridging, menjadi jembatan. Bahwa Pak Prabowo menjadi jembatan yang kemudian bisa mensinergikan
mempertemukan dua kawan lama gitu ya, antara Megawati dan Pak Jokowi dalam konteks ini, sehingga islah politik yang sesungguhnya itu bisa terjadi. Oke, menarik. Ini kalimat Anda adalah entitas atau identitas yang berbeda. Saya tanyakan ke Bang Noel. Jadi, benarkah kemudian kalau publik hari ini menafsirkan itu menjadi identitas yang berbeda antara seorang Jokowi dan Prabowo untuk di dalam koalisi Anda, begitu Bang Noel? Ya, tapi sekali lagi saya tekankan bahwa pertemuan Prabowo Mega itu tidak tergantung oleh narasi-narasi yang kecenderungannya negatif ya. Itu jadi tetap pertemuannya akan tetap ada, walaupun mungkin ada beberapa entitas yang disampaikan oleh Bung sahabat saya tadi itu, ya ada orang yang tidak inginkan pertemuan itu terjadi karena kan masih ada persoalan-persoalan secara psikologis politik kemarin di 2024 kemarin soal pilpres kemarin. Jadi memang ada narasi yang dianggap bahwa ya kami sih tidak masalah dengan Gerindra, kami tidak masalah dengan Pak Prabowo, masalah kami dengan Jokowi. Nah itu kan kurang ajar juga tuh pernyataan itu. Pernyataan itu kecenderungan ingin mengeskalasi konflik elit yang terjadi untuk ditularkan, diwariskan ke masyarakat. Tapi kan alhamdulillah ya, masyarakat kecenderungannya malah lebih memilih pasca pemilu kemarin, pilpres dan pileg, ya mereka kembali ke aktivitasnya lagi. Jadi nggak ribet lagi kayak kemarin waktu 2019. Artinya apa? Ada semacam penolakan narasi-narasi yang hanya mengeskalasi konflik kayak begitulah kira-kira. Jadi kalau kemudian ada yang beranggapan bahwa ini rekonsiliasi Mega Prabowo bukan PDIP dengan Jokowi, seperti apa kemudian Anda melihat? Gini, apapun yang namanya Pak Jokowi itu punya peran penting. Biar gimana pun Bu Mega juga punya perasaan terhadap kadernya. Biar gimana pun sampai detik ini Pak Jokowi adalah kader Oke, Bang Noel, mohon maaf, sepertinya audionya termute begitu. Bang Noel. Baik, Bang Noel, sepertinya audionya bermasalah. Saya akan ke Bang Ciko kalau begitu terlebih dahulu. Oke, Bang Ciko, saya sebelum lanjut saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Jadi kalau apa yang kemudian disampaikan Mas Adi tadi, menurut PDIP seperti itukah ini identitas yang berbeda? Kalau komunikasi ke seorang Prabowo, ya Prabowo dan Gerindra, bukan Jokowi juga yang ada di situ begitu, Bang Ciko? Tentu dong. Kita sebagai individu-individu yang merdeka, nggak usah jauh-jauh lah ya. Seorang Adi Praitno atau seorang Emmanuel Desnezer, seorang Ciko Hakim tentunya tidak mau dijadikan satu renceng dengan individu yang lain dalam menentukan sikap, dalam berjalan, karena kita mempunyai kurikulum vitae masing-masing gitu. Kalau perjuangan hidup kita ini kan kita punya beban sendiri yang kita bawa, kita juga punya pencapaian-pencapaian sendiri, apalagi seorang Prabowo Subianto dan seorang Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarno Putri tentunya mereka ingin dianggap sebagai entitas yang berbeda. Kita melihat ini di PDI Perjuangan, kita sama sekali tidak menyatukan entitas dua individu menjadi satu dalam mengambil sikap, dalam menyikapi kemungkinan diadakannya pertemuan ini. Nah, kita hanya melihat bahwa seorang Prabowo Subianto sebagai pimpinan partai yang besar, Partai Gerindra, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu pimpinan kami di PDI Perjuangan. Dan tentu kita melihat ini dan hubungan keduanya memang tidak pernah ada masalah, dan kita lihat dalam setiap tahunnya pasti ada pertemuan di antara keduanya gitu. Nah, mungkin tahun ini akan menjadi yang pertama. Baik, saya minta tanggapan Bang Noel yang tadi terputus audionya. Bang Noel, jadi kalau disebut kurikulum vitae-nya berbeda, jadi ini entitasnya berbeda begitu Bang Noel? Ya enggak juga sih, ya gini lah, misalnya kayak saya dengan Ciko, dengan Adi Praitno, mungkin ada beberapa sudut pandang politik yang berbeda. Tapi kan kami tidak mau itu menjadi titik persoalan, harus kita tidak bersahabat. Misalnya kayak saya kemarin dengan sahabatnya Ciko, Deddy Sitorus, ya mungkin saya punya beda pandangan dengan beliau, tapi kan saya juga tidak mau larut dengan perbedaan itu sendiri. Nah, Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan dalam proses politiknya kan sangat panjang. Hubungan beliau dengan Bu Mega ini kan panjang. Misalnya dengan Hasto kan baru, gitu. Artinya tidak bisa disamakan tadi yang disampaikan oleh Ciko. Setiap masing-masing individu itu punya CV-nya masing-masing, kurikulum vitae-nya masing-masing.
Bu Mega itu saat proses perjuangan beliau mendirikan partai itu kan bagaimana pahitnya, dan Pak Prabowo itu hadir di tengah-tengah kepahitan itu. Beliau hadir dengan tenaganya, energinya. Dan biar gimana pun Pak Prabowo itu punya peran penting lah mungkin dalam hidupnya Bu Mega dalam politik ya. Begitu juga Pak Prabowo. Yaitu termanifestasi ketika 2019. Ketika PDIP dengan Gerindra berhadapan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu logo gue tuh Bu Mega dengan Pak Prabowo. Prabowo lu gimana sih? Ya, sebaliknya Pak Prabowo nggak gitu, gue sih enak-enak aja sebetulnya. Jadi semua gak ada masalah. Udah Jadi hari ini itu terjadi lagi. Bang Noel, jadi apakah memungkinkan misalkan nanti setelah bertemu seorang Prabowo dan seorang Megawati ini juga bisa menjembatani Joko Widodo akan bisa ikut kembali menghangat, kembali mesra dengan Megawati begitu Bang Noel? Kan memang ada yang sengaja ingin menciptakan konflik ini tetap terpelihara lah ya, agar apa? Hubungan Bu Mega dengan Prabowo dengan Jokowi tidak baik, hubungan Jokowi dengan Pak Prabowo juga tidak baik. Ini ada semacam politik pecah belah atau politik divisi impera lah. Jadi saya lihat ada sosok yang punya kepentingan agar ini tidak terjadi pertemuan ini. Mungkin bisa saya sampaikan itu mungkin Hasto kali ya, Sekjen PDIP Perjuangan. Baik. Saya minta analisanya Mas Adi. Mas Adi sepakat dengan premis itu begitu, jadi ini ada yang pecah belah atau jangan-jangan memang kurikulum vitae yang berbeda Mas Adi? Saya kira memang treatment PDIP terhadap Prabowo dan Jokowi itu sangat kelihatan berbeda. Jadi ketika PDIP selalu mengatakan bahwa tidak ada persoalan dengan Prabowo dan Gerindra, itu kan menegaskan soal kemungkinan kedua elit ini akan bertemu di kemudian hari, entah setelah Lebaran, entah kapanpun. Tapi yang jelas kalau membaca statement-statement elit PDIP dan Gerindra, ini kan soal tinggal menunggu waktu sebenarnya Prabowo dan Megawati. Itu kan menunjukkan bahwa rivalitas yang terjadi selama ini, bahkan sepanjang pemilu 2014 yang lalu, kalah menang antara Gerindra dan PDIP itu adalah persoalan biasa. Tapi treatment PDIP kepada Jokowi itu rasa-rasanya agak sulit untuk diterima per hari ini. Karena apapun judulnya, ketika Jokowi memutuskan berpisah secara politik di 2024, itu kan tentu luka yang cukup menyakitkan. Itu adalah kekecewaan yang menurut saya tidak terbantahkan, yang itu sangat terlihat sekali dari statement-statementnya Pak Harto, Pak Hasto, dan yang saya kira cukup agresif, silih berganti menyerang Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka tanpa henti. Termasuk misalnya soal treatmentnya Bung Noel. Bung Noel saya kira sama Bang Ciko ini nggak ada soal, baik-baik saja dan landai-landai saja. Tapi beda ketika Bung Noel ini satu panggung dengan Deddy Sitorus ataupun Hasto. Saya kira ini bagaikan langit dan bumi yang saya kira agak sulit untuk dipertemukan. Entah apapun intensinya, tapi publik memang melihat ada intensi yang saya kira agak rumit. Yang ini yang saya kira kemudian menjadi tanda tanya ketika Prabowo dikaitkan soal kemungkinannya bertemu dengan Mbak Megawati, publik kan bertanya, lalu kapan kira-kira Megawati ini akan bertemu dengan Pak Jokowi? Ini tanda tanya besar yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh publik. Oke, baik. Ini kalau kemudian saya hitung nama Bang Deddy Sitorus 4-5 kali disebut ya, walaupun beliaunya tidak hadir gitu. Oke, ini pertanyaan juga tapi dari publik, Mas Adi. Apakah kemudian ketika memang sudah bertemu akan bisa diajak bersama, apakah kemudian itu hanya bisa kita lihat ketika bergabung dalam kabinet, atau kemudian bisa mendukung seorang kabinet dari Prabowo Subianto tapi tidak perlu bergabung kabinet? Itu yang juga masih menjadi pertanyaan. Tapi jangan langsung dijawab Mas Adi, karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan kembali ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, jadi pertanyaannya adalah apakah kemudian ya ini lean atau letter luck begitu ya ketika pertemuan, ya artinya mengajak ke kabinet, atau sebetulnya ya tidak perlu bergabung dalam kabinet untuk bisa mendukung pemerintahan Prabowo nanti begitu? Ya, saya tidak mau mereduksi pertemuan antara elit itu hanya sebatas sharing power ya. Tapi yang jelas memang pertemuan ini kan seakan-akan menjadi penegas bahwa politik kita itu kan bersaing hanya sesaat, tapi setelah itu kemudian bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Saya per hari ini misalnya tidak terlampau yakin misalnya andai PDIP juga diajak menjadi bagian dari kubu Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau kita melihat kecenderungan mazhab politik Prabowo, saya kira adalah mazhab politik yang merangkul. Saya 6 kali mendengarkan statement politik Prabowo. Pertama misalnya setelah mendengar hasil quick count, kemudian disusul misalnya hasil putusan KPU dan seterusnya, Prabowo selalu mengatakan bahwa akan mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk mereka yang selama ini berseberangan untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini.
Bahkan ketika berkunjung ke kantor Nasdem, Prabowo mengatakan selalu menyambangi dan selalu menawarkan diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang even sekalipun selama ini berhadapan-hadapan. Saya termasuk yang meyakini ketika ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati, mungkin tawaran untuk kerjasama itu ada. Tapi kan tidak kemudian otomatis simsalabim ini akan diamini sebagai bentuk terjemahan bahwa akan ada terjadi kongsi politik antar dua partai. Saya tidak akan melihat sesederhana itu. Yang paling penting adalah ketika elit ini saling bertemu sama yang lain, bagi saya ini adalah satu momen yang cukup spesial dan cukup sakral. Mbak Megawati dan Pak Prabowo Subianto ini adalah sosok yang paling sulit untuk ditemui, paling sulit untuk diajak bicara. Tentu mengingat kesibukannya. Oleh karena itu, ini kan pertemuan antara elit yang cukup sakral sebenarnya. Oleh karena itu, bertemu, orang menganggap ini suatu hal yang cukup luar biasa. Minimal konfrontasi pasca Pilpres ini dibayangkan tidak akan seserem yang kemudian dibayangkan oleh publik. Bahwa teman PDIP akan terus kritis, pemilu di 2024 ini ada catatan-catatan yang cukup serius, misalnya soal mobilisasi aparatus kekuasaan, soal politisasi bansos dan seterusnya. Saya kira itu adalah hal lain yang saya kira tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi yang jelas ketika Megawati dan Prabowo bertemu, ini adalah satu kredit poin bahwa ke depan mungkin akan ada komunikasi-komunikasi lanjutan yang akan terbangun kedua partai ini. Karena Gerindra tidak mau akan berhadapan secara terbuka dengan PDIP yang saya kira per hari ini adalah partai pemenang pemilu pileg. Dalam konteks ini tuh sebenarnya secara politik Gerindra Prabowo Subianto punya intensi untuk melakukan dan mengajak kerjasama. Problemnya adalah apakah PDIP mau atau tidak, itu hal teknis. Tentu Bang Ciko dan kawan-kawan PDIP lah yang akan memutuskan kemana arah politik mereka ke depan. Oke, kalau begitu saya tanya yang lebih paham begitu kepada Bang Ciko. Jadi artinya Bang Ciko, ketika pertemuan terjadi, tapi sikap PDIP akan tetap konsisten begitu ya, apalagi melihat hasil pileg ya tetap menjadi yang paling unggul. Mbak Puan kembali ditargetkan sebagai Ketua DPR, begitu. Terakhir singkat saja Bang Ciko. Begini, nomor satu Bram, ini kita masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah kita nggak boleh melampaui itu dulu ya, itu nomor satu. Yang kedua, ini masih bulan April ya kan, suasananya masih suasana Lebaran, suasana silaturahmi. Jadi kita tidak mau melompat ke masalah-masalah teknis terkait politik. Apalagi kalaupun bukan bulan April atau let's say ini udah bulan Mei gitu ya. Bu Mega itu bukan sosok yang tepat untuk berbicara soal detail-detail teknis gitu terkait dengan apakah menjadi bagian dari koalisi atau berada di luar pemerintahan dan lain-lain. Nah ini yang kita utamakan adalah pertemuan ini menjadi simbol dari silaturahmi dua tokoh bangsa, dua tokoh di mana sebagai pimpinan partai politik yang besar di negeri ini, dan ini memang sesuatu hal yang bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang aneh apabila seorang Megawati Soekarno Putri bertemu dengan seorang Prabowo Subianto. Tadi sudah disampaikan oleh Noel, Bu Mega sendiri punya banyak jasa terhadap Pak Prabowo, begitu juga sebaliknya. Mungkin Pak Prabowo juga banyak membantu Bu Mega dalam perjalanan karir dan kehidupannya. Ini saya rasa sesuatu yang biasa-biasa saja. Oke, biasa-biasa saja begitu ya, apalagi di bulan Syawal masih suasana silaturahmi begitu, cukup kental. Saya terakhir ke Bang Noel. Jadi Bang Noel, kalau misalkan nanti akan bertemu seorang Prabowo dan Megawati begitu, apakah ada harapan juga seorang Jokowi bisa bertemu dengan Megawati nantinya? Ya semuanya sih kita berharap ya, karena rakyat kan berharap semua pemimpinnya akur-akur aja. Jangan sampai nanti gara-gara perbedaan dan pandangan politik, kemudian itu menjadi warisan yang ditinggalkan, dan itu tidak baik dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Semoga dengan pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini menjadi warisan yang baik lah, menjadi contoh yang baik agar kehidupan berpolitik kita, berdemokrasi kita semakin matang. Jangan gara-gara beda pandangan, beda pilihan politik kemudian menjadi musuh dan bermusuhan. Dan itu sudah tersampaikan oleh Pak Prabowo. Kita ini harus rukun ya. Kita ini nggak boleh mentang-mentang saya nanti menang, saya harus jumawa. Saya harus enggak. Saya lihat ada semacam kerendahan hati dari seorang Pak Prabowo. Dan itu kita bangga sekali. Dan begitu juga Bu Mega. Bu Mega ini kan ketua umum partai yang sangat ideologis. Dia tidak bisa dikerdilkan pandangan dan ideologinya. Karena kita tahu itu nggak bisa dibohongin. Proses sejarahnya Bu Mega sebagai ketua partai dan juga memimpin partai. Dia mau ke depan ini agar bangsa dan negara ini
tetap utuh dan tetap demokrasi itu terjaga dengan baik. Saya rasa itu. Oke, baik. Berarti artinya kami publik harus cukup bersabar begitu di bulan Syawal ini ya. Paling tidak 2 minggu setelah MK mungkin kita akan melihat lagi bagaimana kemudian dinamikanya yang akan terjadi. Terima kasih para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bang Noel dari Relawan Jokemania, ada Bang Ciko Hakim dari PDIP, serta Mas Adi Praitno dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih semuanya, sehat selalu.